Hai guys, kali ini kita akan membahas metode modal keputusan investasi. Nah, pertama-tama kita masuk dalam pengertian investasi. Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Contoh dari investasi tersendiri, yang pertama ada reksadana, yang merupakan investasi yang paling banyak diminati. Dan kedua ada saham, dan yang ketiga ada emas, yang memiliki nilai peningkatan stabil setiap tahunnya. Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Dapat didefinisikan, saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseorangan. Salah satu manfaat utama saham adalah saham bisa dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen investasi jangka panjang atau jangka pendek. Bagi para investor yang memanfaatkan sahamnya sebagai investasi jangka pendek, biasanya mengharapkan adanya capital gain dari selisih harga jual dan harga belinya. Kecenderungan harga saham naik cenderung mengindikasikan bahwa harga saham saat ini masih rendah, sehingga keputusan yang dapat diambil pada saat itu adalah beli. Adapun kecenderungan harga saham turun cenderung mengindikasikan bahwa harga saham saat ini terlalu tinggi, sehingga keputusan yang dapat diambil pada saat itu adalah jual. Hal yang perlu diketahui dalam metode keputusan investasi ini adalah mengetahui variabel yang secara dominan berpengaruh terhadap harga saham merupakan hal penting dalam upaya memprediksi harga saham. Di sisi lain, memprediksi harga saham bertujuan untuk mengetahui kecenderungan harga saham di masa mendatang. Selanjutnya, apakah kalian sudah mengetahui apa itu overvalued dan undervalued? Overvalued adalah kondisi harga saham di pasar dinilai terlalu mahal karena harga di pasar lebih besar dibandingkan dari nilai intrinsiknya. Sedangkan undervalued adalah kondisi di mana harga suatu sekuritas atau investasi berada pada kondisi di bawah harga normal. Return saham adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas suatu investasi yang dilakukannya. Dalam teori pasar modal, tingkat pengembalian yang diterima oleh seorang investor dari saham yang diperdagangkan di pasar modal atau saham perusahaan go public biasa diistilah dengan return. Return saham juga adalah selisih harga jual saham ditambah saham dengan harga beli saham ditambah dividen. Return saham bisa positif dan juga negatif. Jika positif, berarti mendapatkan capital gain, sedangkan jika negatif, berarti rugi atau mendapatkan capital loss. Keputusan jual atau beli saham dapat didasarkan pada harga dan return saham. Pada dasarnya, untuk memutuskan jual atau beli, perlu diketahui posisi saham apakah sudah undervalued atau overvalued. Karakteristik saham-saham yang undervalued dan overvalued dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Untuk tabel undervalued, yang pertama, harga prediksi lebih dari harga sekarang. Yang kedua, return prediksi lebih dari return sekarang. Untuk tabel overvalued, yang pertama, harga prediksi kurang dari harga sekarang. Dan yang kedua, return prediksi kurang dari return sekarang. Investor adalah setiap orang atau entitas lain seperti perusahaan atau reksadana yang memberikan modal dengan harapan menerima pengembalian keuangan. Investor bergantung pada instrumen keuangan yang berbeda untuk mendapatkan tingkat pengembalian
dan mencapai tujuan keuangan penting seperti membangun tabungan pensiun, mendanai pendidikan perguruan tinggi, atau hanya mengumpulkan kekayaan tambahan dari waktu ke waktu. Berbagai macam kendaraan investasi ada untuk mencapai tujuan, termasuk saham, obligasi, komoditas, reksadana, dana yang diperdagangkan di bursa, opsi, future, valuta asing, emas, perak, rencana pensiun, perumahan, dan masih banyak lagi. Investor dapat menganalisis peluang dari berbagai sudut dan umumnya lebih suka meminimalkan risiko sambil memaksimalkan pengembalian. Investor diharapkan dapat mengambil keputusan beli atas saham-saham yang undervalued dan mengambil keputusan jual atas saham-saham yang overvalued. Setelah keputusan beli atau dijual diambil, investor akan menghadapi kenyataan bahwa setiap keputusan tidak selalu menentukan keputusan yang menguntungkan. Berarti, prediksi harganya tepat. Sedangkan yang merugikan berarti prediksinya meleset. Perbedaan antara harga prediksi dan harga real tersebut perlu dipelajari untuk memperbaiki keputusan investasi di masa mendatang. Pendekatan lain yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan jual atau beli adalah berdasarkan return ekspektasi, yakni apakah positif atau negatif. Apabila return ekspektasi positif, maka diambil keputusan beli. Sebaliknya, apabila return ekspektasi negatif, maka diambil keputusan jual. Bahkan, untuk yang lebih konservatif, keputusan beli dapat diambil dengan berpedoman pada hal-hal berikut ini. Yang pertama, keputusan beli didasarkan pada excess return positif, sedangkan keputusan jual didasarkan pada excess return negatif. Yang kedua, keputusan beli didasarkan pada alpha positif, sedangkan keputusan jual didasarkan pada alpha negatif. Suatu jenis saham sudah dianggap murah atau undervalued sehingga layak untuk dibeli apabila yang pertama, harga saham sekarang kurang dari harga saham estimasi. Yang kedua, average return saham sekarang lebih dari risk-free rate. Yang ketiga, average return saham sekarang lebih dari minimum rate of return. Sebaliknya, suatu jenis saham sudah dianggap mahal atau overvalued, sehingga layak untuk dijual apabila yang pertama, harga saham sekarang lebih dari harga saham estimasi. Yang kedua, average return saham sekarang kurang dari risk-free rate. Dan yang terakhir, average return saham sekarang kurang dari minimum rate of return. Excess return itu sendiri merupakan selisih antara average return dan risk-free rate. Jika average return lebih dari risk-free rate, maka disebut excess return positif. Sebaliknya, jika average return kurang dari risk-free rate, maka disebut excess return negatif. Adapun yang dimaksud dengan alpha adalah selisih antara average return dan minimum rate of return. Jika average return lebih dari minimum rate of return, maka disebut alpha positif. Sebaliknya, jika average return kurang dari minimum rate of return, maka disebut alpha negatif. Average return itu sendiri merupakan return rata-rata masa lalu yang dianggap akan terjadi lagi di masa mendatang, sehingga dapat dijadikan sebagai expected return, yaitu return yang diharapkan. Model multifaktor merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk menentukan return yang diharapkan atau harga prediksi saham dengan menggunakan analisis regresi majemuk. Nah, sekarang kita masuk dalam contoh menghitung expected return.
Perusahaan pertama yang saya gunakan dalam contoh ini adalah PT Bank Sentral Asia. Di bawah ini adalah historical prices pada periode 2 April 2019 sampai dengan 2 April 2020. Teman-teman bisa lihat data yang saya ambil ini menggunakan Excel. Dan untuk perusahaan yang kedua yang saya pakai adalah perusahaan perseroan Persero PT Telekomunikasi Indonesia. Di bawah ini adalah historical prices pada periode 2 April 2019 sampai dengan 2 April 2020. Yang pertama, kita harus mencari return saham perusahaan. Dengan cara harga bulan D dikurangi harga bulan B-1 dibagi dengan harga bulan B-1. Jika sudah mendapatkan hasil, kita bisa samakan dengan berapa angka di belakang koma. Jika kita sudah mendapatkan datanya, kita akan mencari expected return. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus average atau total dari data perusahaan kita tambahkan dan dibagi dengan jumlah angka. Bisa dilihat dari data BBCA, kita dapatkan angka 0,0072. Selanjutnya, kita menghitung perusahaan Telkom dengan menggunakan cara yang sama, average atau total dari data perusahaan, ditambahkan dan dibagi dengan jumlah angka. Dan untuk perusahaan Telkom, kita mendapatkan angka minus 0,0058. Jika dipresentasikan, 0,717% untuk perusahaan Bank Sentral Asia dan min 0,558% untuk perusahaan Telekomunikasi Indonesia. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe channel ini. See you on the next video. Bye-bye!